Ayub, ketika langit terasa diam. Angin bertiup pelan di atas ladang yang luas. Ternak berjalan berbaris di bawah matahari sore. Rumah besar berdiri kokoh di atas bukit. Dan di sana berdiri seorang pria bernama Ayub. Dia bukan sembarang orang. Ia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia punya 7.000 domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Para pelayannya tak terhitung jumlahnya. Tapi yang paling membuat Ayub berbeda bukan itu semua. Yang membuat Ayub istimewa adalah hatinya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari semua orang. Ia berlutut, ia berdoa. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ia adalah orang yang jujur, menjauhi kejahatan, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Sebuah pujian yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Namun, jauh di atas sana, di tempat yang tak bisa kita bayangkan, sesuatu sedang terjadi. Di hadapan tahta Tuhan, iblis datang menghadap. Tuhan bertanya, "Dari mana engkau?" Iblis menjawab dingin, "Dari menjelajahi bumi, hilir mudik di atasnya." Tuhan berkata, "Pernahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada yang seperti dia di bumi. Seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan." Iblis tersenyum sinis. "Tentu saja Ayub takut akan Tuhan," kata iblis. "Bukankah engkau sudah melindunginya, memberkatinya, memberi segalanya kepadanya? Coba saja ambil semua itu, pasti dia akan mengutukimu." Iblis berpikir ia tahu kebenaran, bahwa manusia hanya setia kepada Tuhan selama hidupnya enak, bahwa iman manusia itu rapuh, mudah hancur, palsu. Dan Tuhan mengizinkan sebuah ujian yang akan membuktikan siapa yang benar. Hari itu, Ayub sedang duduk di rumahnya. Kemudian seorang utusan datang berlari. Napasnya tersengal-sengal. "Tuan, lembu-lembu sedang membajak dan keledai merumput di dekatnya." Lalu orang-orang Sheba menyerang. Mereka merampas semuanya dan membunuh para pelayan. Hanya aku yang selamat untuk melapor. Ayub belum sempat berdiri. Utusan kedua sudah masuk. Api jatuh dari langit dan membakar domba-domba dan para gembala. Semuanya hangus, hanya aku yang selamat. Belum habis kata-kata itu, utusan ketiga masuk dengan wajah pucat. Orang Kasdim datang 3 kelompok, merampas semua unta dan membunuh para pelayan. Hanya aku yang selamat. Dan sebelum Ayub bisa bernapas, utusan keempat masuk. Suaranya gemetar. Anak-anak tuan sedang makan bersama di rumah kakak sulung. Lalu angin ribut datang dari padang gurun, menghantam keempat sudut rumah. Dan rumah itu roboh menimpa mereka semua. Mereka semua meninggal. Hening. Dalam hitungan menit, segalanya hancur. Kekayaan, ternak, pelayan, dan anak-anak tercintanya. Ayub berdiri. Perlahan ia merobek jubahnya sebagai tanda duka. Ia mencukur kepalanya. Ia jatuh ke tanah. Dan semua orang yang melihat berpikir, sekarang pasti ia akan mengutuki Tuhan. Tapi Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Iblis tidak menyerah. Ia datang lagi kepada Tuhan dan berkata, "Kulit ganti kulit. Manusia rela kehilangan apapun asal nyawanya selamat. Sentuh tubuhnya, pasti ia mengutukimu." Dan kali ini, Tuhan mengizinkan lebih jauh. Hanya satu batas. Nyawa Ayub tidak boleh diambil. Maka dari ujung kaki hingga ubun-ubun kepalanya, bisul yang mengerikan mulai bermunculan di tubuh Ayub.
gatal, perih, meradang, tak tertahankan. Ia duduk di atas abu. Ia mengambil pecahan tembikar untuk menggaruk kulitnya. Di sisinya, istrinya tidak tahan melihat semua ini. Ia berkata dengan pahit, "Masih bertahan dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan dan matilah." Kata-kata yang pedih dari orang yang paling dekat dengannya. Tapi Ayub menjawab pelan, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Ayub masih bertahan. Ketika berita tentang Ayub tersebar, 3 sahabatnya datang, Elifas, Bildad, dan Zofar. Ketika mereka melihat kondisi Ayub dari kejauhan, mereka menangis. Mereka merobek jubah mereka. Selama 7 hari 7 malam mereka duduk diam di sisi Ayub, karena penderitaannya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu adalah hal terbaik yang mereka lakukan. Sayangnya, setelah 7 hari, mereka mulai berbicara. Dan saat itulah, semuanya berubah. Mereka berkata kepada Ayub, "Pasti kamu berdosa. Tuhan tidak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Akuilah dosamu." Bertubi-tubi tuduhan datang dari orang-orang yang seharusnya jadi penghibur. Dan Ayub menjawab dengan jujur. Ia tidak berpura-pura baik-baik saja. Ia tidak memasang senyum palsu. Ia berteriak kepada Tuhan. Ia bertanya mengapa berkali-kali. Ia mengungkapkan semua rasa sakitnya dengan lantang. Tapi di tengah semua rasa sakit itu, ada satu kalimat yang keluar dari mulut Ayub, yang membuat seluruh langit seolah berhenti. "Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekalipun kulitku hancur, namun dalam dagingku aku akan melihat Allah." Di tengah kehancuran total, Ayub masih percaya. Lalu, setelah semua keluhan dan perdebatan panjang, Tuhan berbicara. Bukan dari ketenangan, bukan dari bisikan lembut. Tuhan berbicara dari dalam badai. "Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang menetapkan ukurannya? Pernahkah engkau memerintahkan pagi datang atau menunjukkan tempatnya kepada fajar? Dapatkah engkau mengikat rantai-rantai bintang-bintang atau melepaskan tali-tali rasi bintang? Apakah engkau mengerti seluruh luasnya bumi?" Pertanyaan demi pertanyaan, bukan untuk mempermalukan Ayub, tapi untuk membuka matanya. Bahwa ada hal-hal yang jauh melampaui pemahaman manusia. Bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tidak pernah kehilangan kendali. Bahwa keheningan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Ayub terdiam. Dan kemudian ia berkata dengan lembut, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dahulu aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ayub tidak mendapat jawaban atas pertanyaan mengapa, tapi ia mendapat sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bertemu dengan Tuhan secara nyata. Kemudian Tuhan menegur 3 sahabat Ayub. Mereka yang merasa paling tahu, ternyata salah besar. Mereka yang menuding Ayub berdosa, merekalah yang perlu meminta maaf.
Dan Tuhan meminta Ayub untuk mendoakan mereka. Bayangkan itu, orang yang sudah disakiti diminta untuk mendoakan orang yang menyakitinya. Dan Ayub melakukannya. Dan ketika Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bukan sedikit, bukan cukup, tapi 2 kali lipat dari semua yang pernah ia miliki. 14.000 domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 keledai betina. Dan Ayub dikaruniai lagi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Alkitab bahkan mencatat bahwa anak-anak perempuannya adalah wanita-wanita tercantik di seluruh negeri. Ayub hidup 140 tahun lagi setelah semua itu. Ia melihat cucu dan cicitnya. Ia hidup penuh dan panjang. Apa yang bisa kita ambil dari cerita Ayub? 1. Iman yang sejati tidak bersyarat. Iblis salah besar. Ayub membuktikan bahwa ada manusia yang mengasihi Tuhan bukan karena berkatnya, tapi karena siapa Tuhan itu. Imanmu yang sejati terlihat bukan saat hidupmu mudah, tapi saat hidupmu sulit. 2. Boleh jujur kepada Tuhan. Ayub tidak berpura-pura. Ia menangis, ia berteriak, ia bertanya mengapa kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak marah. Tuhan justru berkata kepada sahabat-sahabat Ayub bahwa Ayublah yang berbicara benar tentang dia. Jadi, kamu boleh jujur dengan Tuhan tentang rasa takutmu, kecewamu, pertanyaanmu. 3. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Bahkan di saat Ayub tidak mengerti apa-apa, Tuhan tetap memegang segalanya. Keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadiran Tuhan. 4. Pengampunan membuka jalan pemulihan. Ketika Ayub berdoa bagi orang-orang yang telah menyakitinya, saat itulah pemulihan dimulai. Memaafkan orang lain ternyata bukan hanya untuk mereka, itu juga untuk kita. 5. Badai tidak berlangsung selamanya. Ayub mengalami musim paling gelap dalam hidupnya. Tapi musim itu berlalu, dan yang datang setelahnya jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Penutup. Setiap kali kamu merasa langit terasa diam, setiap kali kamu berdoa tapi rasanya tidak ada yang mendengar, setiap kali hidupmu terasa hancur dan kamu tidak mengerti mengapa, ingatlah Ayub. Ia tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Ia tidak tahu ada pertaruhan di surga yang ia menangkan dengan kesetiaannya. Ia tidak tahu bahwa di akhir cerita, namanya akan dikenang ribuan tahun sebagai simbol iman yang tak tergoyahkan. Kamu pun mungkin tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar hidupmu. Tapi ia tahu, dan ia tidak pernah melepaskan tanganmu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21.